Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita try out sebanyak 20 soal kurang lebih. Nanti jawabannya ada di belakang. Siapkan bolpen dan kertas. Nanti kalian hitung kalian benar berapa, salah berapa, sehingga kalian bisa mengukur kemampuan kalian. Apa sih Kak bedanya TKP sama tes kompetensi kepribadian dan sosial ini? Bedanya di sini kalau salah kalian dapat skor 0, jadi nggak ada skor 1, 2, 3, dan 4 atau 5 ya. Yang jelas nggak ada skor 1, 2, 3, dan 4, adanya skor 0 dan 5. Oke, langsung saja soal nomor 1. Seseorang memilih menjadi insan beriman pada Tuhan. Maka menurut Anda sikap mental seperti apa yang paling penting dimilikinya? Sikap mental apa yang harus kalian miliki jika kalian tuh ingin menjadi terhadap Tuhan? A. Mempercayai dengan sepenuhnya bahwa setiap tindakan manusia berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. B. Ini gini ya, biar mudah. B. Memiliki pilihan moral yang baik di saat punya peluang besar mendapatkan keuntungan duniawi, namun dihadapkan pada tuntutan beribadah. C. Amanah dengan pekerjaan karena meyakini bekerja sebagai ibadah. D. Rendah hati dan senantiasa bersyukur. Oke, 20 detik dari sekarang. Kalau kalian jawab, Kak, aku nggak bisa Kak 20 detik, aku tuh 2 menitan Kak. Aku tuh lagi nggak kosen Kak, doi aku, darlingku itu nggak mau cepet balas chatku. Aku lagi galau Kak. Ya, fokus dulu belajar ya. Jangan khawatir, kalau jodoh juga nggak akan kemana ya kan. Paling sebentar lagi dia juga kangen sama kamu. Oke, langsung ke soal nomor 2. Ya, kalau orang sayang itu ya, biar nggak chat pasti nggak lama lagi pasti chat kita lagi, pasti dia kangen. Soal nomor 2, pribadi dalam berketuhanan dalam kehidupan sehari-hari menurut Anda lebih banyak diwujudkan dengan A. Melakukan kerja bakti atau bakti sosial. B. Peduli dan memilih keinginan menolong sesama. C. Mendukung kegiatan keagamaan. D. Mengawali hari dengan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. E. Berbaik sangka pada orang lain. Oke, lanjut ke soal nomor 3, 20 detik ya. Kalau 2 menit itu lagi ngelambunin doi. Nomor 3, pengalaman Anda sebelumnya, metode manakah yang paling sesuai untuk meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap tata nilai dalam masyarakat multikultural? A. Widya wisata. B. Tugas terstruktur. C. Bermain peran. D. Diskusi kelompok. E. Simulasi. Soal nomor 4. Yang paling tepat menggambarkan keyakinan Anda yang sesungguhnya tentang tugas keguruan adalah A. Menampilkan antusiasme dan semangat. B. Posisi strategis guru sebagai pengelola mutu pendidikan peserta didik. C. Merencanakan strategi pengajaran yang meningkatkan minat belajar peserta didik. D. Bekerja dengan komunitas profesional lain dalam menunjang keberhasilan belajar. E. Membina hubungan positif dengan peserta didik. Soal nomor 5. Ini ada chat masuk terus ini, nggak apa-apa ya. Bunyi-bunyi. Soal nomor 5, bekerja sama dengan rekan sesama guru, Anda akan A. Kerelaan untuk mengemukakan. Sebentar saya kecilin aja nih. Oke.
Saya ulangi. Bekerja sama dengan rekan sesama guru, Anda akan A. kerelaan untuk mengemukakan diri secara terbuka, B. menyediakan waktu membantu untuk kelancaran tugas bersama dengan sesama guru, C. mengharapkan, ini aku bukanya di BPS nih, C. mengharapkan pengertian dari sesama rekan kerja, D. menyampaikan ide atau gagasan secara jelas dan sistematis, E. mampu menanggapi kritik dan berusaha memahaminya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Sebuah pertemuan dengan orang tua untuk melaporkan kemajuan belajar peserta didik. Tindakan pertama mana yang Anda pilih? Seorang guru bertemu dengan orang tua. Mana yang Anda pilih? Jadi ada orang tua melaporkan kepada guru tentang kemajuan peserta didik gitu ya. A. memaparkan hal positif dari kemampuan dan minat peserta didik agar orang tua tergerak berbicara tentang anaknya lebih lanjut. B. mengamati kondisi peserta didik dan orang tuanya untuk perbandingan antara respon peserta didik di rumah dan di sekolah. C. menyerahkan buku laporan kemajuan peserta didik. D. mencatat informasi dan kehadiran orang tua. Ini sampai D aja ini. Oh, ada E juga. E. mendengar tuntutan dan kritik orang tua. Oke, soal nomor 7 ini dari out. Jadi jawabannya paling belakang. Soal nomor 7, sistematis menurut Anda yang utama adalah ketika A. bekerja menurut intuisi. Sistematis menurut Anda yang utama adalah ketika bekerja menurut intuisi. Intuisi itu kayak gimana ya, kayak kemauan, pemikiran. Intinya ada di situ ada kemauan, ada pemikiran gitu ya. Wah, aku tuh inginnya gini gitu misalkan. B. bekerja sesuai prosedur dan dengan target fleksibel. C. bekerja bertahap sesuai rencana memperoleh capaian proses pembelajaran lebih baik. Ya Allah. D. bekerja keras dengan sungguh-sungguh meski dalam kondisi penuh tekanan. E. bekerja secara rutinitas. Oke, lanjut soal nomor 8. Seorang guru dengan peserta didik yang memiliki permasalahan berbeda-beda, tentu Anda memiliki cara tersendiri menghadapinya. Pilihan di bawah ini yang paling sesuai mewakili tindakan Anda terkait hal tersebut adalah A. mendengarkan keluhan dan melayani kebutuhan serta minat masing-masing siswa. B. menyampaikan materi pelajaran yang dikaitkan dengan kegunaan di kehidupan nyata. C. memberikan pengarahan dengan jelas dan dimengerti oleh masing-masing peserta didik. D. menggunakan pendekatan pengajaran yang lebih problematik sehingga siswa terdorong untuk berpikir. E. menunjukkan toleransi yang sama kepada semua siswa. Ini kategori soal hot karena apa? Jawabannya amat sangat mirip.
Soal nomor 9. Siswa yang Anda kenal tengah menghadapi masalah keluarga yang berat dan nilai-nilai pelajaran yang diperoleh menjadi menurun. Maka pertama Anda akan ambil langkah langkah pertama Anda adalah intinya seperti itu. Jadi masalah keluarga misalkan orang tuanya sakit berat atau orang tuanya lagi benar-benar nggak punya uang, lagi di PHK misalkan seperti itu, atau orang tuanya broken home misalkan seperti itu. A. Memberi kesempatan pada siswa tersebut untuk perbaikan nilai. B. Mengajak siswa berbicara dari hati ke hati tentang kondisi tersebut. C. Cukup menyapa hangat saat istirahat sekolah. D. Meminta kepada teman-temannya untuk tetap mengajak bercanda dan berinteraksi seperti biasa. E. Memberi teguran keras karena prestasi belajarnya menurun. Jadi dulu ini cerita pribadi ya teman-teman, sambil dijawab nggak apa-apa. Dulu itu pernah ada anak SMK, anak laki-laki SMK, jurusan TKJ, teknik komputer jaringan. Perempuannya 2, laki-lakinya satu kelas itu kayaknya 30 atau 32 gitu. Dan satu anak itu nggak pernah masuk selama 2 minggu. Aku tanya-tanya, kemana ini anak kok nggak masuk nih? Dengar-dengar katanya mau dikeluarin gitu. Terus aku selidikin itu masalahnya apa. Ternyata broken home. Ternyata kayak nggak cocok sama ibu tirinya, intinya gitu. Terus kok sama sekolah mau dikeluarin, kan sekolahnya sekolah favorit. Kalau sekolah favorit itu tegas ya, pokoknya kalau kalau nggak masuk berapa hari terus dikeluarin gitu kan. Terus aku tuh ngadu ke guru BP. Di guru BP tuh aku sampai nangis loh, masuk gimana ya, kayak baper gitu ya, kasihan gitu ya. Aku bela-belain, ternyata ada hasilnya juga ya, dan nggak jadi dikeluarin gitu ya. Alhamdulillah lah. Enggak, yang jelas kalau kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita dengan hal yang nggak kita sangka-sangka, yang jelas. Dan saya juga ada yang menolong saya waktu itu setelah kejadian itu ya. Kayaknya Allah langsung bayar gitu loh, Allah langsung balas aku gitu. Aku tuh nggak kenal sama seseorang ya, nggak kenal sama seseorang, dan seseorang itu menolong aku dan dia bilang kalau aku tuh saudaranya. Aku tuh nggak pernah nyangka dalam hidupku. Yang jelas pertolongannya itu bisa buat hidup aku sampai hari ini. Jadi setiap aku selesai sholat, pasti aku doain semoga anaknya sukses. Dan beliau menolong tuh punya 2 anak. Aku doain semoga anaknya sukses lebih dari orang tuanya ya gitu. Jadi kalau ada orang yang susah, segera kalian tolong. Oke, saya rasa sudah cukup. Nomor 9, nomor 10 kita sambil cerita. Nomor 10, mana yang Anda pilih ketika ada seorang siswa Anda mengalami kemalangan? A. Menemuinya dan berusaha mengetahui bagaimana perasaannya dan memberi dukungan atas kebutuhan atau keinginannya saat itu. B. Memberinya bantuan dana. C. Berbagi cerita dengannya tentang perasaan saat itu. C. Menyampaikan ucapan turut prihatin kepadanya secara langsung. E. Meminta teman-temannya saja untuk menggantikan Anda datang menemuinya. Nomor 11. Saat ini Anda baru 3 bulan bekerja sebagai guru pengganti mata pelajaran matematika yang mengajar sebanyak 5 kelas, sehingga jadwal mengajar menjadi padat serta ditambah tugas non-akademik. Beberapa peserta didik merasa kesulitan sehingga nilai ulangannya rendah. Apa yang akan Anda lakukan menghadapi situasi tersebut? A. Memberikan pelajaran tambahan di luar jam belajar, mengajar bagi peserta didik yang mendapat nilai rendah, meskipun sibuk karena sudah menjadi tanggung jawab saya. B. Meminta bantuan peserta didik lain yang lebih pandai untuk mengajari. C. Meminta peserta didik tersebut mengikuti les pelajaran di luar sekolah. D. Menganjurkan peserta didik yang mendapat nilai rendah untuk belajar kelompok karena Anda sibuk dengan tugas non-akademik di sekolah. E. Menegur peserta didik tersebut agar mereka belajar lebih rajin dengan tujuan
mereka menjadi sadar. Dengan tujuan agar mereka menjadi sadar. Oke, soal nomor 12. Anda melihat kurangnya fasilitas ruang laboratorium, serta peralatan untuk praktikum yang kurang lengkap. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Berinisiatif untuk mengajak siswa melakukan praktikum dengan laboratorium, alam bebas atau di luar ruangan dengan memanfaatkan kejadian-kejadian yang sifatnya alamiah. Kayaknya nih 50-50 ya. Kalau yang A itu karena apa? Kalau kayak kita butuh mikroskop, kita butuh kan gimana gitu ya, misalkan kalau biologi itu kan prakteknya seperti itu. Kemudian berusaha untuk mengkomunikasikan terbatasnya fasilitas kepada pihak sekolah dan memberikan solusi untuk mengatasinya. Kemudian C. Menciptakan laboratorium temporari dengan cara meminjam kelas lain yang kosong untuk dijadikan sebagai ruangan laboratorium sementara sampai ada solusi untuk menjawab persoalan tersebut. D. Mengoptimal apa yang telah ada di sekolah secara maksimal. E. Menyerahkan segala permasalahan tersebut untuk diselesaikan sendiri oleh pihak sekolah. Ayo, ini kategori soal hot tapi mudah nih sebenarnya. Kalian pilih mana di antara 5 jawaban ini yang menunjukkan usaha. Saat ini Anda adalah seorang guru yang sedang ingin belajar untuk studi S2. Pada suatu ketika, Anda dihadapkan dengan tugas kuliah yang menumpuk dan waktu pengumpulannya mendesak. Tapi di sisi lain, Anda juga harus mempersiapkan materi yang akan disampaikan saat mengajar. Apa yang Anda lakukan? Jadi kuliah sambil kerja itu sudah saya alami dari S1 sampai S2. Dan gimana ya? Saya nggak bisa cerita. Yang di luar kantor, di dinas itu juga dituntut. Yang di kampus juga dituntut, kita juga harus dapat IPK yang tinggi, intinya seperti itu. Ya, rugilah kalau sudah nggak dapat IPK yang tinggi ya. Ya, apa sih artinya nilai? Tapi masalahnya apa-apa sekarang tuh nilai gitu ya. A. Saya akan mempersiapkan materi mengajar dengan sebaik-baiknya terlebih dahulu agar peserta didik dapat memahami pelajaran selanjutnya. Saya akan mengerjakan tugas kuliah. B. Saya akan memberikan penugasan secara mandiri kepada peserta didik karena tugas kuliah mendesak untuk dikerjakan. Hati-hati karena di sini kata-katanya kalian sebagai guru, kalian punya tanggung jawab duniawi dan akhirat, kalian punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Karena anak sekolah itu anak dari masyarakat. C. Saya akan berusaha menjalankan kedua aktivitas saya dengan melakukan manajemen waktu yang dengan baik dan yang menjadi prioritas dalam mengajar. D. Saya akan menyelesaikan tugas kuliah terlebih dahulu di malam hari dan selanjutnya sebelum kelas dimulai saya akan mempersiapkan materi untuk mengajar. Berat ini. Saya akan mencari alasan tidak masuk mengajar untuk dapat menyelesaikan tugas kuliah. Kalau yang itu jelas tidak. Saya dulu waktu S1 itu, saya pernah dapat tugas tuh buat buat blog itu pernah tugas. Dan saya buat WordPress waktu itu, cuma saya lupa aja ya, lupa emailnya, saya lupa alamatnya, cuma saya beralih ke Blogspot. Punya 3 blog sebenarnya saya itu, cuma yang satu aja yang untuk umum, yang 2-nya udah lupa, tapi saya masih ingat foto profilnya itu, saya masih ingat. Oke, soal nomor 14.
Saya diterima sebagai guru di SMA swasta yang ada di Surabaya, sedangkan di tempat tinggal Anda di kota lain membutuhkan waktu tempuh 2 jam untuk sampai di sekolah. Jadi kalau saya ke Surabaya itu 3 jam. Anda mengajar di sekolah tersebut selama 6 hari kerja. Selain itu, Anda juga diminta pihak sekolah untuk mengerjakan tugas administrasi di luar jam kerja. Apa yang akan Anda lakukan? Berarti ini pertanyaannya berarti ini. Sementara saya akan bertahan sambil mencari lowongan kerja di dekat rumah. B. Saya akan tetap menjalankan tugas saya sebagai guru dengan sebaik-baiknya meskipun tempat mengajar jauh dan banyak tugas tambahan yang harus diselesaikan. C. Saya sering merasa kelelahan. Saya sering merasa kelelahan dengan jarak tempuh rumah yang terlalu jauh dengan sekolah. Saya merasa terpaksa bekerja dengan jarak tempat jauh. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi saja. Saya akan tetap bertahan menjadi guru di sekolah tersebut dengan meminta dispensasi, tidak diberi tugas tambahan di luar jam mengajar karena rumah terlalu jauh. Nah, ini kira-kira yang mana ini? Kalau di sini tuh tetangga saya tuh ya, yang tentara itu tuh kalau kerja itu berangkatnya tuh jam 4. Jadi kalau dari sini ke Surabaya itu kan 3 jam. Itu berangkatnya jam 4 pagi itu udah berangkat. Pagi itu katanya di sana masih bisa apel, katanya gitu. Ada angkatan darat, ada angkatan laut. Oke, soal nomor 15. Anda adalah seorang guru yang mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan metode pembelajaran untuk peserta didik agar dapat meningkatkan efektivitas sistem pembelajaran di sekolah. Namun, sekolah tidak memiliki dana untuk mengadakan penelitian tersebut. Bagaimana Anda menyikapi persoalan tersebut? Nah, ini soal ini berat juga nih. Saya akan mengajukan proposal penelitian saya pada penelitian yang diselenggarakan pemerintah agar mendapatkan bantuan dana sehingga mampu menyelesaikan penelitian secara optimal. B. Saya akan tetap melaksanakan tugas penelitian tersebut sampai tuntas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal dan tidak akan menyurutkan semangat saya dalam memberikan hasil yang terbaik. Saya akan menolak secara halus tugas yang diberikan kepala sekolah apabila saya kurang siap dalam menyelesaikannya. Saya merasa kurang tertarik dengan tugas yang diberikan kepala sekolah apabila kurang mendapatkan dukungan dana yang dibutuhkan. Saya akan meminta bantuan dari rekan guru yang lain untuk menyelesaikan penelitian saya. Lanjut ke nomor 16. Guru di tempat Anda mengajar menunjukkan ketidakpedulian pada semua peserta didiknya. Mau gajinya aja ini. Guru tersebut hanya datang saat mengajar dan tidak berkenan membimbing peserta didik mengalami kesulitan belajar. Sebagai teman sejawat sesama guru, apa yang Anda lakukan? A. Saya akan mengajukan usulan kepada kepala sekolah agar memberikan teguran pada guru tersebut. B. Saya akan melakukan pendekatan secara persuasif. Persuasif itu kayak membujuk. Persuasif itu membujuk pada guru tersebut agar mau membimbing peserta didiknya yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Saya akan mengajukan saran kepada kepala sekolah agar mengevaluasi kinerja guru setiap bulan sehingga diharapkan dapat memperbaiki kekurangan guru dalam melaksanakan tugasnya. Jadi saya akan diam saja karena hal ini bukan merupakan tanggung jawab saya. E. Saya akan meminta teman terdekat sebagai guru tersebut untuk menyampaikan nasihat agar berkenan untuk membimbing peserta didiknya. Jadi misalkan kalau yang itu gambarnya ada 3 orang. Yang males itu namanya A misalkan. Kamu punya teman B itu dekat dengan A. Kamu nyuruh B itu ngasih tahu A, intinya yang itu maksudnya gitu.
repot ini kalau ada guru kayak gitu. Zaman sekarang mungkin ada ya, tapi ya adalah tapi 1-2 orang mungkin. Soal nomor 17. Saya pesan ya, kalau misalkan kalian nanti keterima jadi PNS, gini, jangan sampai kalian tuh menghina murid, jangan sampai ya. Jangan jadi gini. Jadi biasanya tuh banyak yang curhat ke saya, jangan sampai bilang kamu tuh goblok, kamu itu gini. Pokoknya jangan sampai jelek. Jangan sampai kamu tuh menghina murid. Karena apa? Dengan kamu menghina, kamu tuh semakin gak dihargai murid. Ingat ya, semakin kita menghina murid, kayak kita tuh merendahkan harga diri murid, kita itu semakin tidak dihargai. Jadi aku tuh ada murid nih, gimana kan aku tuh gimana guru kamu misalkan aku tanya gitu ya, terus gini, aku kan punya bimbingan belajar, gimana guru kamu, dia bilang gini, kayak gitu mbak gurunya gitu, murid-muridnya nggak karu-karuan, lawang gurunya aja bilang pekok gitu. Pekok itu artinya bodoh, pekok itu artinya goblok gitu ya. Ya Allah, kok aku tuh kaget ada guru bilang gitu. Oke, teman Anda, soal nomor 17 ya. Teman Anda bekerja memberikan seragam baru untuk semua guru. Seragam tersebut motifnya bagus, akan tetapi berbahan tebal dan panas, sehingga membuat yang memakai tidak merasa nyaman. Teman sejawat banyak yang enggan memakainya, dan ada juga yang melakukan protes terhadap kebijakan memakai seragam kerja. Apa yang Anda lakukan? A. Mengikuti teman sejawat yang tidak mau memakai seragam kerja. B. Melakukan protes kerja terhadap kebijakan keharusan memakai seragam kerja. C. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan memakai seragam kerja yang telah diberikan. D. Memilih pasif dalam menghadapi situasi yang terjadi. E. Membeli motif yang sama akan tetapi memilih bahan yang lebih baik untuk dijahitkan sendiri agar tetap kelihatan memakai seragam yang sama. Aduh, yang mana ini kira-kira? Kita harus mengeluarkan dana lagi apa enggak gitu ini. Kalau yang itu kita harus mengeluarkan dana lagi tapi memenuhi syarat. Ya, kalian pikir-pikirlah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Saya adalah guru yang bekerja di SMP swasta di Surabaya. Pada suatu hari, Anda mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih besar dibandingkan profesi Anda saat ini sebagai guru. Ini mirip soal TKP nih. Ya Allah. Ini ada kayak gini nih. Dibandingkan profesi Anda saat ini sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Akan tetap memilih pekerjaan sebagai guru meskipun dengan kesejahteraan yang lebih kecil dibandingkan dengan pekerjaan lain karena menjadi guru sudah menjadi cita-cita saya. Saya akan tetap memilih pekerjaan sebagai guru meskipun suatu saat nanti saya ingin pindah ke sekolah lain yang lebih tinggi tingkatan kesejahteraannya. Saya akan menolak tawaran pekerjaan tersebut saat ini, namun saya mau membuka diri untuk menerimanya di kemudian hari. Saya akan menerima tawaran tersebut tanpa berpikir panjang dan segera mengundurkan diri secara baik-baik di sekolah tempat saya mengajar. Saya mempertimbangkan tawaran pekerjaan tersebut demi masa depan yang lebih baik. 5 ini. Di satu sisi kalian dituntut untuk hidup sejahtera, di sisi lain kalian harus dituntut profesional. Mana yang kalian pilih? Soal nomor 19. Anda adalah guru yang mengajar di SMA. Beberapa peserta didik Anda memiliki bakat melukis. Anda ditugaskan
sekolah untuk memilih salah satu peserta didik untuk mewakili sekolah dalam mengikuti lomba melukis antar sekolah. Ada 3 peserta didik yang Anda kenal dekat dan baik dibandingkan peserta didik yang lain. Apa yang Anda lakukan untuk menentukan pilihannya? Saat mewakili perwakilan, saya akan melibatkan guru kesenian dan kepala sekolah agar terjadi objektivitas dalam menentukan pilihan. Iya dong, jadi guru harus objektif, jangan dipilih yang cantik-cantik, jangan dipilih yang kaya-kaya. B. Saya akan mengadakan lomba melukis antar peserta didik dalam sekolah dengan tim penilai guru kesenian dan kepala sekolah. Selanjutnya peserta didik yang memenangkan lomba berhak mewakili sekolah. Jadi kayak diuji dulu di sekolahan, baru nanti yang menang dikirim. C. Saya akan meminta peserta didik menyerahkan hasil karyanya yang dibuat di rumah untuk dinilai oleh guru kesenian. Selanjutnya yang terbaik akan mewakili sekolah mengikuti lomba. D. Saya memilih peserta didik yang mudah dihubungi. E. Kalau yang D itu bukan jawaban itu. Saya akan memilih peserta didik mewakili sekolah berdasarkan kedekatan saya secara pribadi. D dan E sudah pasti salah. Yang ABC kalian pertimbangkan. Coba saya ini dulu. Oke, soal yang terakhir teman-teman. Salah satu persyaratan untuk menjadi guru adalah memiliki kompetensi akademik S1 atau D4. Seorang guru teman sejawat Anda di sebuah SMA swasta di Surabaya tidak memiliki salah satu persyaratan wajib yang diharuskan undang-undang, tetapi sudah aktif mengajar. Ya, zaman dulu itu kan nggak harus S1 udah bisa ngajar. Apa yang Anda lakukan zaman dulu loh ya? A. Saya akan melakukan pendekatan secara persuasif kepada guru tersebut dan memberikan informasi berkaitan dengan persyaratan tersebut serta membantunya dalam mencapai persyaratan. Jadi kayak gini, Bu, sekarang tuh harus S1 loh, kuliah lagi atau gimana? Di sini loh Bu ada kampus yang murah. Oh di sini Bu ada kampus yang gratis lewat beasiswa ini dan itu, misalkan kayak gitu. B. Saya akan memberikan usulan kepada kepala sekolah agar mengidentifikasi setiap guru yang belum memenuhi persyaratan wajib seseorang guru, kemudian memberikan dukungan agar mencapai persyaratan tersebut. C. Saya akan mencarikan informasi untuk guru berkaitan dengan program-program pemerintah yang dapat membantu guru yang belum memenuhi persyaratan wajib sebagai guru. Jadi kayak, informasi dari pemerintah gimana sih bagi guru yang udah mengajar tapi biar bisa dapat ijazah S1 atau D4. D. Saya akan melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah ataupun dinas pendidikan terkait agar guru tersebut mendapat sanksi. Yang D ini bukan jawaban ini. E. Saya akan diam saja karena hal tersebut merupakan tanggung jawab kepala sekolah. D dan E sudah pasti salah. Kalau salah dapat skor 0. Skornya hanya ada 0 dan 5. Oke, sekarang dipertimbangkan jawabannya. Ini jawaban soal nomor 1 sampai 10 teman-teman. Coba dicocokkan dulu. Oke. Kita ke Oke, silakan dihitung benarnya teman-teman. Berapa benarnya, berapa salahnya? Kalian masih kemampuan kalian berapa persen? Kalau bisa ya 100% dong, karena yang diambil kan cuma peringkat 1 aja. Ya kan? Kalau kalian nggak punya saingan ya itu udah rezeki. Kalau kalian punya saingan ya kalian harus kuat. Oke, sampai di sini dulu dari Nice and Edit Channel.
Semoga bermanfaat dan memang video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk like dan komentar ya teman-teman, karena like dan komentar menentukan nasib dari channel kami ya. Jadi kalau semakin banyaknya komentar, semakin banyaknya like, itu bisa masuk ranking di pencarian YouTube. Oke, share sebanyak-banyaknya buat kalian yang share, semoga cita-cita rezekinya. Mudahkanlah urusan orang lain agar Allah memudahkan urusan kalian. Sampai di sini dari Nes RG Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.